Infeksi, kesehatan, dan keselamatan kerja. Pengertian infeksi, suatu cara terbaik untuk menemukan masalah-masalah dan menilai resikonya sebelum kerugian atau kecelakaan dan penyakit akibat kerja benar-benar terjadi. Sedangkan infeksi K3 adalah suatu proses untuk menemukan potensi bahaya yang ada di tempat kerja untuk mencegah terjadinya kerugian maupun kecelakaan di tempat kerja dalam penerapan keselamatan dan kesehatan kerja. Pedoman hukum Permenkes nomor 5 tahun 1996 tentang SMK 3. Pada lampiran 1 pedoman penerapan manajemen K3 dijelaskan bahwa perusahaan harus menerapkan dan melihat prosedur inspeksi dan pengujian pemantauan yang berkaitan dengan tujuan dan sasaran keselamatan dan kesehatan kerja. Frekuensi inspeksi dan penguji harus sesuai dengan objeknya. Tujuan umum inspeksi tempat kerja. 1. Mengidentifikasi masalah-masalah yang potensial yang tidak terinspirasi selama proses desain ataupun analisis tugas atau pekerjaan. Yang kedua, mengidentifikasi definisi dan ketidakfungsian mesin-mesin dan peralatan kerja. Yang ketiga, mengidentifikasi lingkungan kerja dan tindakan-tindakan tidak aman dan tidak sesuai dengan proses kerja. Yang keempat, mengidentifikasi pengaruh dari perubahan proses produksi dan perubahan material. Yang kelima, mengidentifikasi tindakan korektif yang kurang tepat yang dapat menimbulkan masalah di tempat kerja. Yang keenam, menyediakan informasi K3 untuk bahan evaluasi diri bagi manajemen perusahaan. Yang ketujuh, mendemonstrasikan komitmen manajemen melalui tindakan nyata dalam kegiatan K3 di tempat kerja. Tujuan khusus inspeksi tempat kerja. 1. Melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap sumber-sumber bahaya K3 agar dapat dideteksi secara lebih awal untuk revolusi sebelum kecelakaan dan penyakit akibat kerja benar-benar terjadi. Yang kedua, menjamin setiap tempat kerja berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, standar, norma, maupun petunjuk teknis yang berkaitan dengan bidang K3 yang ditetapkan baik oleh pemerintah maupun kebijakan perusahaan. Yang ketiga, inspeksi secara reguler dan khusus akan dapat digunakan sebagai bahan diskusi dengan tenaga kerja terhadap isu-isu K3 yang sedang terjadi. Jenis inspeksi. Yang satu, inspeksi informal. Yang kedua, jenis inspeksi. Yang satu, inspeksi informal. Yang kedua, inspeksi formal. Dan yang ketiga, inspeksi khusus. Inspeksi informal merupakan inspeksi yang tidak direncanakan sebelumnya dan sifatnya cukup sederhana yang dilakukan atas kesadaran orang-orang yang menemukan atau melihat masalah K3 di dalam pekerjaannya sehari-hari. Kelebihannya, 1. Cukup efektif karena masalah-masalah yang muncul langsung dapat dideteksi. Yang kedua, dapat segera dilakukan tindak korektif setelah masalah dilaporkan. Kekurangan, ada kalanya mereka kehilangan hal-hal penting yang mungkin telah dilihat atau ditemukan karena merasa hanya disimpan dalam pikirannya. Yang kedua, lupa untuk segera menindaklanjuti apa yang telah ditemukan ataupun sudah mencatat. Tetapi inspeksi informal merupakan inspeksi yang tidak direncanakan. Inspeksi formal atau rutin merupakan inspeksi yang direncanakan dengan cara work-through survey keseluruhan area kerja dan bersifat komprehensif yang dilakukan bersama-sama antara ahli K3 atau perwakilan tenaga kerja yang dengan pihak manajemen, sehingga
Apa yang dihasilkan dari inspeksi lapangan segera dapat ditindaklanjuti secara nyata. Tahap persiapan, yaitu memulai dengan sikap perilaku positif, tentukan apa yang akan diinspeksi, pahami apa yang akan dicari, buat checklist, lihatlah laporan inspeksi sebelumnya, siapkan alat dan bahan untuk inspeksi. Selanjutnya itu pelaksanaan inspeksi, berpedoman pada peta pabrik dan checklist. Carilah sesuatu sesuai poin-poin dalam checklist. Ambil tindakan perbaikan sementara. Apabila ditemukan risiko yang harus diambil tindakan yang tepat, sambil menunggu tindakan korektif yang lebih permanen. Selanjutnya, jelaskan dan tempatkan setiap hal dengan jelas. Tulislah masalah yang ditemukan secara jelas dan sederhana menyangkut lokasi, jenis mesin, operator. Selanjutnya, pengembangan upaya perbaikan. Perlu melakukan sesuatu untuk mencegah terjadinya kerugian nyata pada saat inspeksi, dapat secara langsung atau tidak, membersihkan ceceran atau tumpahan cairan di lantai, memasang pengaman mesin yang dilepas, memindahkan bahan yang tidak. Tindakan ini merupakan pengembangan pada saat inspeksi sekaligus pemberian contoh pada tenaga kerja. Yang selanjutnya itu keempat, tindakan kooperatif. Setiap apa yang direkomendasikan perlu ditindaklanjutkan secara kooperatif. Upaya tindak lanjut ini dapat berupa tindakan pengecekan terhadap hal-hal sebagai berikut, yaitu adanya penghargaan terhadap seseorang atau grup kerja, buat skala prioritas upaya-upaya perbaikan, monitoring program perbaikan, verifikasi atau pembuktian tindakan perbaikan, monitoring sesuai selama pengembangan, uji kelayakan setelah selesai implementasi sarana perbaikan, dan review terhadap implementasi sarana perbaikan secara berkala. Yang kelima, laporan inspeksi. Manfaatnya itu seperti laporan inspeksi ini oleh supervisor memberikan feedback kepada pihak manajemen, task Mendel and upper manager dalam ruang lingkup ketiga. Hal ini membantu para manajer dalam mengambil keputusan yang lebih baik. Selanjutnya itu laporan inspeksi sebagai sumber informasi penting untuk identifikasi masalah serupa di tempat kerja. Laporan tertulis, aplikasi hardship yang menginformasikan tentang kondisi-kondisi tidak normal maupun tindakan tidak selamat, jelas lebih baik daripada laporan secara insan. Dokumentasi laporan akan memudahkan kegiatan inspeksi berikutnya. Tindakan kooperatif dapat secara dilakukan atas dasar rekomendasi yang tertulis di dalam laporan inspeksi. Selanjutnya yaitu kriteria pembuatan laporan. Yang pertama, identifikasi objek-objek atau lokasi tempat yang diinspeksi. Yang kedua, menjelaskan seluruh kegiatan yang mencakup, observasi kondisi, klasifikasi tingkat bahaya atau risiko, upaya perbaikan sementara, penugasan untuk tindakan korektif, follow up terhadap upaya perbaikan, penyelesaian dan verifikasi. Yang ketiga, sediakan baris-baris kosong secukupnya untuk membuat catatan penting yang diperlukan pada setiap item. Dan yang keempat, kelola laporan secara baik. Inspeksi khusus. Inspeksi khusus merupakan kegiatan inspeksi yang dilakukan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi potensial hazard terhadap objek-objek kerja tertentu yang mempunyai risiko tinggi, yang hasilnya sebagai dasar untuk pencegahan dan pengendalian risiko di tempat kerja.
Langkah inventarisasi. Yang pertama, kategorikan objek yang dianggap penting dan krusial yang ada di perusahaan. Yang kedua, rancang atau gambarkan area yang menjadi tanggung jawab masing-masing bagian kerja atau unit kerja. Yang ketiga, daftar semua objek penting dan krusial pada masing-masing kategori. Ada kategori mesin, alat kerja, bahan, lokasi, dan lain-lain pada setiap bagian kerja. Yang keempat, susun daftar inventarisasi tersebut secara baik dan terstruktur. Dan yang kelima, daftar seluruh bagian dalam suatu sistem pencatatan yang tepat. Berikut contoh lembar kerja daftar inventarisasi objek untuk inspeksi khusus. Selanjutnya yaitu kartu pencatatan atau record keeping, merupakan fungsi penting di dalam sistem inspeksi. Inspeksi perlu dilakukan secara terfrekuensi untuk mendeteksi masalah-masalah K3 sebelum terjadi kegagalan atau terjadi kerugian yang lainnya. Tetapi juga jangan terlalu sering karena hanya membuang waktu dan biaya. Supervisor dan manajer secara periodik melakukan pengecekan untuk memastikan bahwa inspeksi berjalan sesuai dengan sistem yang ditetapkan. Poin-poin penting dalam kegiatan inspeksi. Yang pertama, buat standar prosedur inspeksi atau SPI secara jelas sebelum memulai inspeksi. Yang kedua, siapkan checklist sesuai dengan kebutuhan inspeksi di tempat kerja masing-masing. Yang ketiga, pada waktu membuat checklist, tenaga kerja perlu ditanya dan diajak diskusi. 4. Beri saran-saran praktis atau petunjuk keselamatan kepada tenaga kerja terhadap metode atau cara kerja. Yang kelima, saat inspeksi ditemukan kondisi tidak selamat, secepatnya hal tersebut dilaporkan kepada senior manajer. Yang keenam, buat laporan sesegera mungkin setelah selesai mengadakan inspeksi agar dilakukan tindakan korektif. Yang ketujuh, segera lakukan tindakan korektif berdasarkan skala prioritas tingkat risiko K3 dan salah satunya ditempatkan pada. Yang ke-8, arsipkan laporan sebagai dokumentasi masing-masing unit kerja.